Selamat sore Bu Kristia dan teman-teman. Di sini kami kelompok 2 sebagai reviewer akan menjelaskan learning memory and product positioning. Tetapi di sini kami karena sebagai reviewer kami akan menjelaskan ilustrasi bagaimana aspek pembelajaran atau learning dapat berpengaruh terhadap brand positioning, ekuitas, dan leverage. Di sini perkenalkan, nama saya Stefan Putra Pratama. Di sini saya dibantu dengan beberapa teman saya. Yang pertama adalah Artman Moses, yang kedua Novita Veronica, yang ketiga Emma Uli, yang keempat Agneta Magdalena. Nah, kita pertama-tama harus tahu dulu apa itu pembelajaran. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Tetapi menurut Whittaker dalam Sheful Bahri Zamara 2008, belajar dirumuskan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Jadi pembelajaran sangat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan pembelian. Nah, brand positioning. Brand positioning adalah proses mempromosikan brand perusahaan kepada konsumen. Tetapi lebih dari sekedar menyusun tagline atau logo mewah, brand positioning merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk membedakan bisnis perusahaan dari kompetitornya. Strategi brand positioning ini ada 3. Yang pertama, price based positioning, di mana perusahaan di sini mendekatkan pada nilai price. Bisa aja perusahaan itu memposisikan produk mereka sebagai produk yang termurah di pasarnya. Lalu yang kedua, convenient based positioning. Strategi ini menyoroti mengapa produk atau layanan perusahaan lebih nyaman digunakan daripada pesaingnya. Mungkin di sini bisa contohnya penggunaan atau aksesibilitas dalam pendapatan produk tersebut. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh kelebihan dari convenient based positioning. Dan yang terakhir adalah quality based positioning, di mana perusahaan umumnya menerapkan ini untuk menekankan pada kualitas produk. Nah, tetapi seringkali tambahan kualitas ini juga dikenakan pada biaya premium. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh di mana ada kopi kenangan, kopi janji jiwa, dan Starbucks. Nah, menurut saya dari 3 kopi ini, itu strategi brand positioning itu berbeda-beda. Di mana yang pertama itu price based positioning itu dipegang oleh janji jiwa, di mana kopi janji jiwa itu menargetkan harga dalam pasarannya. Lalu yang kedua itu convenient based positioning itu dipegang oleh kopi kenangan, karena kopi kenangan itu dia mementingkan kualitas sekaligus aksesibilitasnya juga, karena mayoritas kopi kenangan itu targetnya adalah perkantoran dan jadi gampang untuk dijangkau oleh konsumen. Dan yang ketiga, quality based positioning, di mana dipegang oleh Starbucks, di mana ya kita sudah tahu lah Starbucks itu menggunakan produk yang berkualitas gitu. Tetapi harganya juga bisa dikatakan lebih mahal dibandingkan kopi-kopi yang lain gitu. Lalu apa sih kaitannya pembelajaran terhadap brand positioning? Seperti yang dijelaskan dalam slide pertama, bahwa belajar dirumuskan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dengan proses pembelajaran, maka para konsumen akan memiliki kompetensi dan pengalaman yang akan membentuk perilaku konsumen tersebut dan akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Misalnya, konsumen yang berwawasan tinggi cenderung akan membeli barang dengan produk yang memberikan value terbanyak kepada dirinya di antara produk yang lain. Brand positioning akan membantu konsumen untuk dapat memberikan informasi mengenai produk mereka. Nah, di sini saya memberikan contoh iPhone dan Samsung. Pasti beda dong. Kita tahu bahwa dua brand ini sangat bersaing satu sama lain. Tetapi brand positioning mereka itu berbeda. Di mana brand positioning iPhone menempatkan diri di mana brand mereka adalah brand yang premium. Di mana pasti orang yang punya iPhone ini punya kayak privilege sendiri bahwa mereka akan terlihat kaya. Mereka akan terlihat lebih kastanya lebih tinggi. Sedangkan Samsung menempatkan diri untuk memberikan kualitas dan fitur yang lengkap serta harga yang lebih terjangkau gitu. Dengan latar belakang dari konsumen, terutama berhubungan dengan tingkat pendidikan mereka, maka keputusan pembelian satu konsumen dengan konsumen yang lain pasti akan berbeda kan. Ditambah dengan pengalaman dalam menggunakan HP serta penggunaan HP dalam kehidupan konsumen akan menjadi salah satu kunci dalam pengambilan keputusan. Karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa konsumen yang memiliki wawasan yang tinggi akan mencari produk di mana akan memberikan value yang terbanyak untuk dirinya dibandingkan dengan memilih produk yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, learning dapat berpengaruh terhadap brand ekuitas. Brand ekuitas adalah nilai yang diberikan konsumen pada merek di luar dari fungsi dan karakter suatu produk. Brand ekuitas sifatnya hampir identik dengan reputasi merek. Dengan demikian, merek dengan reputasi baik memiliki potensi untuk memiliki tingkat ekuitas yang tinggi. Sedangkan merek yang tidak dikenal atau merek yang lemah atau negatif itu reputasinya lebih rendah. Ekuitas merek didasarkan pada posisi dan citra merek suatu produk. Contoh misalnya, seorang konsumen yang percaya bahwa sebuah merek memberikan kinerja yang unggul dan menarik untuk digunakan apabila diproduksi oleh perusahaan yang memiliki nilai sosial yang baik di mata masyarakat dan orang banyak. Dan biasanya konsumen cenderung bersedia membayar mahal untuk produk tersebut. Citra produk dan perilaku konsumen sangat berpengaruh pada keuntungan perusahaan, karena biasanya konsumen seperti itu akan merekomendasikan produk mereka kepada orang lain juga. Kemudian yang selanjutnya adalah ilustrasi. Pada Maret 2018, perusahaan Diageo yang merupakan perusahaan minuman keras memproduksi whisky Scotch Johnnie Walker Black Label sebagai promosi yang disebut Jane Walker untuk memperingati International Women's Day dan Women's History Month dengan versi promosi edisi terbatas. Hanya dengan 250.000 botol produksi. Peluncuran produksi disambut dengan baik oleh media, akan tetapi memiliki pandangan negatif dari masyarakat. Alasannya karena, yang pertama, kategori produk whisky terlalu mengintimidasi dan menghina banyak wanita yang meminum whisky. Kemudian yang kedua, perusahaan Diageo terlihat hanya fokus pada peningkatan penjualan produk, bukan pada mengubah dinamika gender dan ketidaksetaraan. Kemudian yang ketiga, pada saat peluncuran di Hari Perempuan, itu dianggap merupakan perampasan isu pemberdayaan perempuan, patrionisasi, dan pandering. Kemudian yang selanjutnya, Pierre Boy yang merupakan COO atau Chief Operating Officer dari Biro Iklan dan Merek menyebutkan bahwa pertama, hal yang dilakukan tersebut tidak tepat karena mereka malah mengisolasi konsumen potensial dan akan berakhir pada kehilangan pendapatan yang potensial juga. Kemudian yang kedua, cara penargetannya salah karena konsumen tidak ingin distereotipkan seperti itu. Yang ketiga, sosial media dapat menyerang lebih buruk yang akan berdampak pada citra perusahaan. Oleh karena itu, langkah yang tepat yang dilakukan adalah dengan melakukan reposisi dengan baik. Sebab jika salah langkah, maka akan menyebabkan erosi pada brand ekuitas.
aspek pembelajaran atau learning sangat berpengaruh pada brand ekuitas karena citra merek harus disesuaikan pada kebutuhan dan keinginan segmen pasarnya. Sehingga konsumen dapat bersedia beranggapan bahwa jika suatu produk di brand tersebut bagus, maka produk lainnya juga memiliki kualitas yang sama baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengaruh learning terhadap leverage. Untuk yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian brand leverage. Kemudian untuk yang kedua kita akan bahas mengenai perusahaan yang menerapkan brand leverage. Dan sisanya akan dijelaskan oleh Agneta. Jadi brand leveraging atau brand leverage itu adalah strategi untuk meningkatkan brand image untuk mendukung masuknya perusahaan ke dalam kategori produk baru dengan mengkomunikasikan informasi produk yang penting atau berharga kepada konsumen. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yang membahas mengenai perusahaan yang menerapkan brand leverage, yaitu adalah Mazda pada produknya All New Mazda CX-5. Brand Mazda di mata konsumen adalah brand yang eksklusif, penuh inovasi, dan memiliki model yang berjiwa muda. Akan tetapi, Mazda memiliki kendala pada pelayanan purna jual, harga kembali yang rendah, dan beberapa konsumen masih beranggapan boros bahan bakar. Sehingga, Mazda harus menerapkan metode brand leveraging yang mengarahkan asosiasi konsumennya kepada image tersebut. Pemilihan brand leveraging yang salah dapat membuat image yang ingin disampaikan Mazda tidak sama dengan image yang sampai ke konsumen atau yang dipikirkan konsumen. Jadi, ini adalah bagaimana cara Mazda menyampaikan informasi yang penting kepada konsumen atau mengkomunikasikan informasi yang penting kepada konsumen yang sempat kita bahas tadi pada pengertian brand leverage. Jadi Mazda meluncurkan iklan komersial berdurasi 40 detik tentang teknologi Sky Active pada All New Mazda CX-5 dengan bertema Dr. Seuss de Lorax yang menampilkan Mazda CX-5 sedang berkeliling Trufula Valley dalam bentuk 3D. Iklan ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi Sky Active yang ramah lingkungan. Perlu diketahui bahwa The Lorax ini adalah cerita anak yang mengisahkan dunia ketika tidak ada lagi pohon akibat ulah manusia. Cerita ini mengangkat tema kepedulian alam yang mungkin oleh Mazda dianggap memiliki satu visi, yaitu menjaga alam. Lalu kita masuk ke brand leveraging. Saya akan melanjutkan apa yang telah Akmal jelaskan sebelumnya. Brand managers dapat menciptakan brand leveraging yang kuat dengan menjaga kualitas semua produk dalam kategori yang berbeda di bawah sebuah brand. Brand managers perlu memutuskan produk mana yang dapat di-leverage di bawah merek tersebut. Sangat penting bagi mereka untuk leverage merek hanya ke dalam kategori produk asli yang terkait. Lalu, sebelumnya untuk memutuskan keputusan terbaik untuk merek itu sendiri, kita perlu mencari jawaban dari pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah produk baru berhubungan dengan didirikannya produk keluarga? Yang kedua, apakah pendirian brand memiliki karakteristik yang efektif atau ke arah kategori produk yang baru? Yang ketiga, apa yang akan menjadi strategi leverage yang tepat? Yang keempat, apa yang akan berdampak pada nama brand asli? Yang kelima, apakah akan diperkuat atau dilemahkan? Yang keenam, apakah perusahaan memiliki fasilitas penting untuk memproduksi dan mendistribusikan produk baru dan berbeda? Yang ketujuh, apakah perusahaan memiliki fasilitas penting untuk memproduksi dan mendistribusikan produk baru dan berbeda? Yang ke-8, jika leveraging gagal, apa kebijakan untuk kembali atau untuk menjaga reputasi merek asli? Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan sebagai brand manager sebelum membuat brand untuk meleveraging brand yang baru.
Lalu konklusi dari learning by brand leverage adalah learning strategi leveraging brand bisa sangat sukses dan menguntungkan jika diterapkan dengan benar oleh brand managers serta menyediakan produk baru dengan gambar atau ilustrasi yang tepat. Brand leveraging adalah bentuk penting dari pengenalan produk atau learning karena memberikan konsumen rasa keakraban dengan membawa karakteristik merek yang positif ke dalam kategori produk itu sendiri. Terima kasih.